Yesus, buat semua kami menikmati keintiman yang ajaib dengan Engkau Tuhan. Setiap saat Engkau bisa bicara ke hati kami tanpa terhalang oleh apapun. Tapi setiap saat kami juga boleh bicara dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau juru selamat yang ajaib dalam hidup kami. Nyatakan akan keajaiban-Mu, nyatakan keindahan-Mu dalam hidup kami. Ubah cara melihat kami ya Tuhan. Ubah cara melihat kami. Karena itu yang akan mengubah segala-galanya dalam hidup anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Haus dan lapar yang sebegitu kuat ada di hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang sungguh menolong kami dengan pekerjaan Roh-Mu sampai kami menangkap akan semua kebenaran yang Kau ingin bagikan hari ini. Hamba sungguh mintakan blessing Tuhan turun dalam nama Yesus. Ada anugerah Tuhan yang ajaib Engkau beri buat semua kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan terus kerja, mewahyukan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dan kami memuliakan akan nama Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati berkata, amin. Hari ini kita bicara tentang the beauty of change. Keindahan dari sebuah perubahan. Saudara, beberapa waktu yang lalu anak saya, Kesia, memberikan kepada saya foto-foto apa yang dia kerjakan selama ini. Saya pernah cerita dari kecil dia suka make up dan korbannya adalah adiknya yang laki karena adik yang kedua belum lahir waktu itu. Dan bakatnya saya melihat luar biasa. Hari-hari ini dia banyak make upin orang dan ketika dia make up dia tunjukkan ke saya, dia minta pendapat saya dan saya melihat ada satu yang ajaib memang, wajah orang bisa dibuat berubah. Itu yang luar biasa. Lalu kemudian ketika saya melihat foto yang terakhir dia tunjukkan, Tuhan mengatakan, nak, ada keindahan sebetulnya dalam sebuah perubahan. Karena itulah hari ini saya mau ajak Anda belajar tentang the beauty of change. Keindahan dari sebuah perubahan. Saudara, haruslah kita mengerti bahwa namanya manusia kecenderungannya adalah tidak mau berubah. Bagaimana Pak saya bisa mengerti? Cobalah lihat, tiap minggu Anda duduk di mana? Orang suka duduk di tempat yang sama, minggu demi minggu selama bertahun-tahun. Saya pernah lihat berkali-kali ketika tempat duduknya ditempati orang lain, mungkin ada orang luar kota, dia bisa marah, dia berkata, maaf ini tempat duduk saya. Siapa bilang itu tempat duduk Anda? Tapi karena sudah bertahun-tahun, hobinya duduk di tempat yang sama, dan dia nggak mau berubah. Tapi Tuhan mau berkata, sebetulnya semua kita harus berubah. Dan ada sebuah keindahan dalam perubahan itu. Oke, mari kita sekarang lihat firman Tuhan. Saya mau tunjukkan sesuatu, bahkan hal-hal yang selama ini Anda anggap sesuatu yang tidak baik. Tahukah Anda inilah sebuah keindahan dari sebuah perubahan. Dalam kitab Ayub kita akan lihat sama-sama. Ayub pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Ayub 14, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Kalau Anda punya Alkitab New King James, maka kalimatnya berkata begini, bagus sekali. If a man dies,
shall he live again? Kalau orang itu mati, apakah dia akan hidup lagi? Lalu kemudian dikatakan begini, all the days of my hard service. Dalam semua hari-hari dari hari-hari yang berat, perjuangan, pelayanan, kehidupan yang berat dalam hidupku, dia berkata, I will wait, aku akan menanti. Apa yang dia nanti? Kalimat berikutnya mengatakan, till my change comes. Sampai perubahan dalam hidupku terjadi. Kitab Ayub mengatakan hidup memang seringkali berat. Tapi yang berat itu tidak akan selama-lamanya. Dia mengatakan, aku akan menanti. Sampai kapan? Dia berkata, sampai perubahan atas hidupku itu datang. Saudara sekalian, kata perubahan artinya memang perubahan. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, kata perubahan itu digambarkan juga seperti sebuah tunas yang baru menembus akan tanah dan memunculkan akan sebuah kehidupan yang baru. Nah, hari ini saya mau ajak Anda belajar dari kitab Kejadian. Ini merupakan kitab yang pertama, kita akan lihat pasal pertama, dan kita akan baca ayat yang pertama, supaya kita bisa menangkap ide Tuhan. Apa yang Tuhan mengerti tentang yang namanya perubahan. Dan saya berdoa hari ini, kita akan jadi umat yang merindukan akan yang namanya perubahan itu. Sekarang mari kita lihat dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama, firman mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saya mau sampaikan 4 poin kalau Tuhan izinkan, dan saya berdoa akan membuat kita mengerti cara berpikir Tuhan, supaya Anda bisa jalan selaras dengan hatinya. Yang pertama, saya mau mengatakan begini, bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu, ada yang terlihat, dan ada yang tidak terlihat. Kalau Anda punya Alkitab The Message, maka pada Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalimat yang muncul seperti ini, bagus sekali. Alkitab mengatakan gini, first this, yang pertama ini katanya, God created the heaven and earth. Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian ada kalimat berikutnya, all you see, dan all you don't see. Yaitu apa yang kamu bisa lihat dan yang kamu tidak bisa melihatnya. Jadi apa yang Tuhan ciptakan ini sebetulnya bukan sekedar apa yang kita bisa lihat hari-hari ini. Tapi dia menciptakan langit dan bumi, dia ciptakan semua isinya, dia ciptakan, dan yang dia ciptakan itu ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak kita lihat hari ini. Nah, orang berkata, Pak, saya hanya percaya yang saya bisa lihat. Salah. Sebab yang tidak kelihatan sama realnya dengan yang kelihatan. Saya beri contoh, saudara. Kalau orang hanya melihat dan kemudian percaya dengan yang dia lihat saja, Anda sedang mengalami sebuah kerugian yang mengerikan sekali. Orang yang menemukan bahwa ada banyak hal yang sangat dahsyat, tapi tidak kelihatan, dan dia bisa memanfaatkannya. Orang itu orang yang luar biasa. Saya baru dikejutkan ketika saya membaca satu artikel. Saudara, negara-negara barat, negara-negara maju,
selama ini sudah membuat riset yang ternyata mengerikan sekali. Saya mau cerita tanpa nyebut akan negaranya. Mereka itu mengerti yang namanya gelombang radio. Gelombang radio itu kita nggak lihat, tapi itu real. Saya beri contoh, mikrofon yang saya pegang ini nggak ada kabelnya. Perantaranya apa? Udara. Ada gelombang yang tidak kita lihat, yang sebetulnya sedang bermain sangat kuat, menghubungkan antara mikrofon ini dengan sesuatu alat yang membuat Anda bisa melihat, Anda bisa mendengar, tapi apa koneksinya? Nggak ada. Dulu orang harus pakai kabel. Sekarang pun kita masih pakai kabel. Speaker-speaker kita disambung dengan kabel. Lalu orang berkata, oh ya karena ada kabel sebagai perantaranya. Kita lihat kabel itu. Tapi coba lihat mikrofon yang saya pegang. Tidak ada kabelnya. Anda bisa ngerti? Ada hal yang Tuhan ciptakan yang terlihat dan ada yang kita belum melihatnya. Nah di barat, orang itu membuat sebuah transmisi. Begitu rupa dia buat di Alaska, saudara. Dan dia bisa memancarkan gelombang sampai 3,6 juta watt gelombang radio. Itu apa Pak? Senjata ternyata. Jadi konon saya baca itu ya. Itu dikumpulkan sampai 3,6 juta watt ditembakkan ke ionosfer. Ke atas. Lalu kemudian dari atas entah bagaimana caranya, dia bisa diarahkan ke negara atau titik manapun di dunia. Dan semua senjata ini tujuannya jelek. Memang tidak ada senjata tujuannya baik. Itu bisa ditembakkan kemanapun dan melahirkan gempa bumi. Di artikel ditulis sebagian dari gempa yang kita lihat sebetulnya bukan pergesekan lempeng yang orang berkata, itu ciptaan orang. Lalu kemudian dari situ bisa melahirkan tsunami. Disebutkan di artikel itu beberapa tsunami diperkirakan itu buatan. Sebab mereka mengatakan begini, bagaimana mungkin yang namanya pesawat terbang ngangkut bantuan kemanusiaan sudah siaga di tempat-tempat dekat situ sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi begitu gempa dan tsunami, dalam waktu hitungan jam, bantuan kemanusiaan datang. Dia bilang itu tidak mungkin. Tapi mereka meneliti, ini ada yang buat sebetulnya. Yang lebih parah lagi, gelombang yang tidak kelihatan ini, kalau diarahkan ke satu kota, itu mempengaruhi kejiwaan dan cara berpikir orang di kota itu. Orangnya jadi pemarah, gampang chaos, gampang menjarah, gampang berontak. Dan kalau mau membuat satu negara chaos, negara itu terus dikasih itu aja. Apa itu gelombang? Itu gelombang radio sebetulnya. Tapi kekuatannya 3,6 juta watt. Anda bisa bayangkan, daya rusaknya dari yang tidak kelihatan itu mengerikan. Kalau kekuatan yang sama dipakai untuk hal yang positif, mungkin akan dahsyat juga. Tapi saya hanya ingin membuktikan bahwa dalam dunia ini, jangan hanya yang Anda lihat, yang Anda percayai. Sebab Allah menciptakan, semua yang diciptakan itu ada yang sebagian dapat kita lihat, dan sebagian kita tidak bisa melihatnya. Tapi yang tidak bisa dilihat itu, sama powerfulnya bahkan lebih hebat dari apa yang kita bisa lihat. Nah saudara sekalian, sama dengan kehidupan kita. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang namanya potensi, yang namanya bakat, yang namanya kekuatan, yang namanya talenta, yang namanya karunia, sebetulnya di awal sangat tidak kelihatan. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak ada. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu,
saya ketemu dengan ketua sinode kita. Kita lagi ngobrol, saya lagi ngobrol-ngobrol dengan dia. Dan kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang perkembangan, kita bicara tentang apapun lah, banyak hal kami ngobrol sama-sama. Kemudian Pak Adi itu ngomong sama saya begini, Pak Agung katanya, sesungguhnya kalau saya boleh jujur dengan Anda ya, pada waktu awal kita mulai persekutuan, sampai kemudian kita punya ibadah dan sebagainya, saya nggak pernah menghitung Anda akan jadi pemimpin. Saya nggak lihat itu. Artinya kita berkata begini, kalau boleh dibilang begini, hidupmu itu under the radar, di bawah radar, bahkan tidak terdeteksi. Beberapa orang bisa kelihatan kemampuan memimpinnya, beberapa orang bisa kelihatan akan kapasitasnya, beberapa orang bisa kelihatan akan potensinya, beberapa orang bisa kelihatan akan talentanya, beberapa orang bisa kelihatan leadershipnya memang hebat. Dari kecil, dari muda orang bisa berkata, wah ini luar biasa ini dipoles akan jadi. Tapi pendeta saya berkata yang sebaliknya. Saya nggak lihat, sama sekali nggak lihat. Karena itu sebetulnya saudara, beliau ini pernah digantikan beberapa orang ketika dia harus tinggal di Amerika dan sebagainya. Tidak pernah dia pilih saya untuk menggantikan dia. Dia berkata, saya nggak lihat bahwa Anda bisa mimpin, saya nggak lihat ada potensi, saya nggak lihat itu. Jadi artinya saudara, yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Anda bisa nangkap itu. Jadi kalau hari ini saudara berkata gini, Pak saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Yang engkau tidak punya itu, jangan-jangan sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Itu sebetulnya seperti Hagar. Dia akan nangis, dia berkata, Tuhan aku nggak tahan lihat Ismail mati. Dan Tuhan menghampiri Hagar, Alkitab berkata, Tuhan membuka mata Hagar, dia bisa lihat akan sumur yang di depannya. Bukankah ada banyak sumur sebetulnya yang Tuhan sediakan buat hidupmu dan buat hidup saya? Masalahnya kita belum melihatnya. Tapi Anda harus percaya, bahkan yang belum engkau lihat, sebetulnya sudah ada. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kemuliaan Tuhan itu menutupi segala sesuatu, menyembunyikannya dari kita, menciptakan yang tidak kita bisa lihat. Tapi kemuliaan raja-raja adalah mendiscover segala sesuatu. Discover dari dua kata, dis and cover. Cover artinya ditutupi, mendiscover artinya Anda membuka. Selama ini apa yang tertutup, itu kemudian terbuka. Semakin Anda bisa melihat yang tidak kelihatan, saudara akan jadi raja. Saudara tahu perusahaan seperti McDonald, dimulai selalu dari orang yang melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Dulu pertama kali orang buat namanya fast food seperti itu, karena pada waktu jam pabrik ketika orang cari makan siang, orang pengen makan burger, dan itu dibuat lama sekali. Antrian sangat panjang. Lalu ada orang berpikir begini, kalau aku bisa buat yang cepat, akan laris. Dia melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Dan dia buat itu. Saudara sekalian, saya berdoa, mari belajar melihat apa yang tidak terlihat yang ada dalam sekitar saudara. Karena banyak orang berteriak-teriak, tolong saya, seseorang harus bantu saya. Tuhan berkata, nak, aku sudah beri begitu banyak dalam hidupmu, hanya engkau tidak melihat. Tapi kalau Anda bisa melihat, engkau akan jadi raja. Sebab kemuliaan Tuhan menutupi segala sesuatu. Dia menutup apa yang dia ciptakan buat saudara. Tapi dia mengatakan, aku memberi potensi kepadamu untuk bisa melihat apa yang tertutup. Dan Alkitab mengatakan kemuliaan raja-raja mendiscover segala sesuatu. So yang pertama, kalau Anda ingin perubahan, Anda harus mengerti
Tuhan sudah memberi begitu banyak dalam hidupmu, temukan itu, dan Anda akan jadi orang yang berubah sama sekali. Amen. Jangan tunggu bantuan orang lain. Jangan ngemis-ngemis kepada orang lain. Teriak ke Tuhan. Buka matamu lebar-lebar. Minta Tuhan membuka, menyingkapkan yang tersembunyi. Anda akan lihat Tuhan sudah memberi jauh lebih hebat dari yang Anda pikirkan engkau punya pada hari ini. Seandainya setiap hari engkau datang ke Tuhan dengan berkata, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat apa yang tidak terlihat dan belum terlihat pada hari ini. Saya percaya hidupmu akan berubah dengan sangat luar biasa. Saudara, Alkitab menggambarkan satu hari ada seorang yang sedang bekerja, dia sewa tanah orang lain dan dia mencangkuliakan tanah itu. Yang dia lihat adalah sebidang tanah dan dia berkata, aku mau kerjakan, aku mau tanami. Aku mau pakai untuk agro bisnis. Ketika dia gali tanah itu, untuk dia tanami, tiba-tiba cangkulnya membentur benda keras. Dak! Dan ketika dia lihat apa yang terjadi, ada sesuatu logam yang muncul. Dia gali lagi, dan dia temukan harta yang terpendam. Begitu dia melihat harta itu, dia tahu hukumnya. Dia tutup, dia timbun lagi. Kemudian dia datang kepada yang punya tanah. Pak, daripada saya sewa, boleh tidak saya beli saja? Oh mahal, sekian. Enggak masalah Pak. Kamu punya uang, saya akan usahakan. Dia jual semua miliknya. Dia beli tanah. Dia tidak beli tanah, saudara. Dia beli harta karun. Ngerti nggak? Apa yang dia kerjakan sebetulnya, dia mau ambil yang tidak kelihatan tadinya. Tapi ketika satu hari, matanya melihat, di dalam ini ada yang tidak kelihatan. Itu yang membuat orang berani bertaruh berapa saja. Dan orang berkata, kamu goblok, kamu bayar double, seharusnya tanah itu cuma separuh harganya. Dan dia senyum dan dia tidak membantah. Tapi sebetulnya dia berkata, aku tidak bodoh. Aku melihat yang kalian tidak lihat. Bahkan yang punya tanah tidak melihat. Pelajaran lain buat saya dari cerita itu adalah, kenali apa yang Anda punya. Siapa tahu di dalamnya ada harta karun yang luar biasa. Bu Aning punya rumah Shalom. Siapa tahu calon jenderal dan calon presiden sedang Anda jiwiti kadang-kadang kalau kamu lagu jengkel. Kenali apa yang kau pegang hari ini. Siapa tahu ada harta karun. Pak, saya punya anak banyak Pak. Ada yang nyeleneh. Kenali yang di dalamnya. Mungkin seorang seniman besar akan lahir di antara keluargamu. Nyeleneh Pak. Seniman kalau normal tidak pernah jadi seniman. Kenali apa yang engkau punya hari ini. Jangan cepat-cepat disewakan orang lain. Sebab siapa tahu ada harta di situ yang tidak kelihatan, seringkali lebih ajaib daripada yang kelihatan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, dalam kitab Kejadian tadi ada kata, maka Tuhan itu memisahkan. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal yang pertama tadi dikatakan bahwa lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Apa sebetulnya arti kata memisahkan? Saya belajar kata memisahkan itu diantaranya artinya menjadikan yang umum menjadi konkret atau spesifik. Bagaimana Pak perubahan dimulai? Perubahan dimulai ketika saudara mulai bisa melihat yang spesifik. Saya tanya sama anak saya, kamu kalau make up, apakah teorinya cuma satu? Pokoknya mata begini, hidungnya begini, pipinya kalau begini. Oh enggak. Lalu saya belajar teori make up hari itu. Dia berkata begini,
Saya tanya, ketika kamu melihat wajah orang, kamu mulai ngerjain, kamu sudah ngerti nggak apa yang akan kamu buat, arahnya kemana? Ngerti. Dia bilang nggak boleh itu, megang wajah orang, disapu dengan kuas apapun, tanpa ngerti aku mau bawa kemana. Lalu kemudian saya tanya, apakah tiap orang beda? Oh beda. Dari mana kamu membuat perbedaan? Aku mesti ngerti siapa orang ini. Minimal aku mesti ngerti orang ini tuh tampilannya seperti apa katanya. Kalau orangnya itu orang yang agresif, orang yang kuat, orang yang strong, orang yang cenderung gitu, matanya aku harus buat seperti ini. Tapi kalau orangnya kalem, aku buatnya lain, Pi. Lalu kemudian dia mengatakan begini, caranya juga begini lain, ininya lain. Nah terus saya berkata, kamu kan gak kenal orang itu. Misalnya orang ini datang berkata, Kesya tolong make upin aku. Kan kamu gak kenal orang ini. Kenal? Gimana caranya? Ya waktu aku kasih foundation, aku ajak ngomong. Dari cara jawabnya, aku tahu ini model seperti apa. Kalau itunya salah saja, selesai make up, jadi kayak orang melotot berantem begini. Harus disesuaikan dengan kondisi orangnya. Artinya aku mesti lihat semuanya, terus aku membayangkan ini harus seperti ini. Kata Tuhan memisahkan artinya dari yang umum menjadi sesuatu yang real dan konkret. Banyak orang berkata, Tuhan bless me, berkati aku, berkati. Dia akan tanya berkat seperti apa nak? Bisakah itu muncul di hadapan saudara dengan sangat spesifik? Dan dengarkan baik-baik, apapun yang bisa Anda lihat dengan konkret dan spesifik dengan matamu, itu akan terjadi. Ada contoh yang kurang baik di Alkitab, tentang seorang yang bernama Elia. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini merupakan titik terendah dan paling gelap dalam hidup seorang nabi besar bernama Elia. Ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Alkitab mengatakan takut. Banyak orang mencoba membela Elia berkata, oh dia nggak takut kok. Takut. Alkitab berkata, maka takutlah ia. Anda harus ingat, Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Bisa takut nggak? Takut. Alkitab berkata dia takut. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, mengapa sampai Elia takut? Saya tunjukkan bahwa kata takut ini punya sebetulnya dua makna. Dan dua makna ini saling berkaitan. Dan ini akan membuktikan sebetulnya, apapun yang bisa terlihat oleh mata kita, akan membuat efek besar dalam kehidupan kita. Kalau Anda punya terjemahan lain, New King James misalnya, kalimatnya berkata begini, saya bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Dan Ahab memberitahu Isabel apa yang Elia telah kerjakan dan bagaimana dia telah membunuh akan semua nabi-nabi itu dengan pedang. Kemudian Isabel mengirim seorang utusan kepada Elia. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, berkata. Ya Anda perhatikan kata-kata itu. Mengatakan kepada Elia, berkata, mengatakan, bukan nunjuk gambar, bukan nunjukkan apapun, tapi berkata. Oke? Kalau ada orang berkata, seharusnya
kita apa? Mendengar, ya toh? Kalau saya berkata-kata, maka Anda mendengar. Oke? Harusnya begitu, tapi lihat akan kalimat berikutnya. Dia mengatakan apa? Biarkan para ilah melakukannya ini kepadaku, bahkan lebih lagi, kalau aku tidak membuat hidupmu sama seperti hidup salah satu di antara mereka, besok kira-kira waktu sekian. Lalu Alkitab mengatakan dalam bahasa Indonesia, maka takutlah ia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ajaib sekali. And when he saw that. Dikatakan, dan ketika Elia melihat itu. Ini kan aneh. Dikatakan maka dia bangkit dan lari menyelamatkan nyawanya dan pergi ke Berseba. Ada yang aneh di sini. Coba dengerin saya baik-baik saudara. Supaya Anda nangkap dengan benar. Isabel mengutus akan utusannya dan berkata, gua bunuh lu besok. Kira-kira begitu. Ini berkata, tapi aneh. Firman Tuhan berkata, ketika Elia melihat itu. Kan aneh itu. Wong perkataan kok ditangkap dengan mata. Perkataannya harusnya ketika Elia mendengar itu. Ya kan? Tapi tidak loh. Alkitab menggunakan kata-kata ketika Elia melihat itu. Di mana masalahnya? Geser. Yang dari sini geser ke depan. Dan kata melihat itulah terjemahan lain. Ketakutannya itu terjadi ketika apa yang dia dengar tiba-tiba tervisualisasi muncul di depan matanya. Menurut saya ini ya, dia menggambarkan apa? Dia ditangkap, terus dijabuti dulu mungkin jenggotnya, lalu dibawa ke tepi sungai, diambilkan pisau yang tumpul, dan dia ngek-ngek, ngek, karena dia lakukan itu pada Nabi. Dan dia membayangkan dirinya begitu, gemeter, kabur. Apa yang terjadi di sini? Dengarkan baik-baik. Segala sesuatu yang pernah Anda dengar, kalau sampai Anda biarkan tervisualisasi atau muncul di mata saudara, walaupun di fisik tidak, tapi di mata ini, di mata imanmu, di mata jiwamu muncul di depan, itu akan terjadi. Baik yang positif maupun yang negatif. Saya beri contoh. Kalau Anda seorang ibu, rumah tangga atau perempuan, satu hari temanmu sakit. Keadaan sudah berat sekali, di rumah sakit Anda langsung bergegas. Ketika bertanya, kamu kenapa? Dia mengatakan, wah ternyata aku kena kanker payudara. Stadium sudah 3B. Sudah nyebar kemana-mana. Loh kok bisa? Dari mana awalnya? Cekot-cekot. Dan tiba-tiba kata cekot-cekot itu terngiang terus. Ya Anda mendoakan terus Anda pulang. Sepanjang jalan teman-temanmu mengatakan, kita harus hati-hati loh sebagai wanita. Kalau cekot-cekot, hati-hati. Dan kata cekot-cekot tuh terngiang. Mobil itu penuh dengan ibu-ibu yang sepanjang hari itu membahas tentang cekot-cekot. Tiba-tiba pada akhir dari pembicaraan, Anda melihat cekot di mata saudara. Kalau yang jelek itu tidak Anda patahkan dan usir dalam nama Yesus, besok pagi mungkin sekedar karena angin atau otot Anda kenapa, tiba-tiba cekot, pingsan, geblak. Keluarga tanya, kenapa kamu? Cekot. Saya pernah melayani satu orang bapak. Dia ada keluhan, dokter mengatakan kanker di hati, di pankreasnya. Sudah akut, harus segera dioperasi. Begitu dia dengar omongan itu,
Divisualisasi muncul. Des. Tidak ada harapan. Lu akan mati. Langsung seperti, apa ya saya gambarkan itu? Manusia tanpa tulang, lemes, grek. Naik ke atas ke kantor saya, dipapah 2 orang begini, saudara. Pak, saya sudah mau mati. Kenapa? Kata dokter begini. Duduk dulu, ya dudukkan. Gelap. Waduh, saya bilang, ini bisa mati di kantor cara begini. Saya ajak bicara kira-kira 1 jam. Saya bangkitin dalamnya. Tiba-tiba dia tersentak. Dia berkata, saya tidak mau itu. Saya sehat. Berdiri. Permisi Pak, saya pulang kalau gitu. Oh silahkan. 2 orang sudah mau nganu, tidak usah. Melakukannya kayak Werkudara, geledak. Sampai sekarang masih hidup menurut saya. Aneh sekali. Utusannya Isabel berkata, bahasa Jermannya, gue tak pateni sesuk. Tapi Alkitab mengatakan, when he saw that. Ketika dia lihat itu, kabur. Saudara, kuasa untuk bisa melihat dan efek dalam hidup kita itu besar sekali. Makanya pada waktu menjelang dia diangkat ke surga, hidup-hidup, Elia dan Elisa pergi dari Gilgal sampai nyebrang sungai Yordan. Dan pada waktu mereka nyebrang, lalu kemudian Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau ingini? Elisa berkata, aku minta 2 bagian daripada rohmu. Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, hal itu akan terjadi. Jika tidak akan terjadi. Maka dengarkan baik-baik. Apapun yang sukar menurut manusia, bahkan menurut Nabi, akan terjadi kalau Anda bisa melihatnya. Tuhan memisahkan, menjadikan yang umum menjadi konkret. Bisakah engkau melihat seperti apa blessing yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu? Saudara, tahun 93, 94, salah satu masa yang paling berat dalam hidup saya. Kita hanya kira-kira 200 orang, dan separuh teman-teman pergi mengikuti akan apa yang mereka yakini, dan sehingga kita tinggal separuh. Dalam keadaan seperti itu, setiap kali saya berdoa, Roh Kudus mengingatkan saya, nak, lihat yang besar. Dan hari-hari itu, dalam beberapa tahun, setahun saya bisa 2, 3, 4 kali ke Amerika, ikut KKR-nya Benny Hinn, dan kalau beliau membuat KKR, minimal gedung yang dipakai itu 10.000. Dalam sekian tahun itu mata saya terlatih melihat gedung yang sekarang kita ada hari ini. Dan begitu peristiwa yang menyedihkan itu terjadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain, kecuali saya membayangkan sebuah stadion. Dulu di Semarang punya itu, yang sekarang jadi Hotel Ciputra, Gor Jawa Tengah, 10.000. Tapi kemudian itu hilang jadi hotel dan sebagainya. Tapi sekian tahun saya ikut KKR, saya lihat gedung yang seperti itu. Dan karena saya selalu dapat tempat atau masuk sekian jam sebelum yang lain masuk, mata saya terbiasa melihat dari yang kosong, bergerak, dan jadi makin penuh. Itu kelihatan di mata saya. Mata jasmani dan mata iman saya melihat itu. Dan segala sesuatu yang muncul di mata saudara, dan Anda berkata, ini yang aku mau, akan terjadi. Saya berdoa, Anda mesti belajar itu. Karena Alkitab pernah mengatakan, tulis semua visi yang engkau lihat,
supaya orang ketika melihatnya dia bisa lari. Sebab apa yang engkau lihat, itu akan terjadi. Apa yang engkau ingin dari Tuhan? Berkat, Pak. Berkat yang apa? Hari ini kalau Anda sakit, Tuhan bertanya, apa yang kau inginkan? Mujizat Tuhan. Mujizat yang seperti apa? Bisakah itu muncul? Dan itu yang namanya sebetulnya dimensi keempat. The fourth dimension. Saya belajar itu dari Dr. Chow ketika dia tulis dimensi yang keempat. Bisakah itu muncul? Beliau pertama kali memulai gereja khotbah di ladang jagung. Dia khotbah dengan semangat berapi-api di ladang jagung. Dalam ceritanya dia berpikir tidak ada orang, dia khotbah. Dia membayangkan ribuan orang. Dia membayangkan orang-orang bertobat. Akhirnya satu petani jagung memang bertobat hari itu, tapi dimulai dia mengatakan dalam bukunya dimensi keempat, dia membayangkan itu akan datang berduyun-duyun jiwa-jiwa. Sebab yang muncul di benaknya adalah, satu hari aku harus jadi seorang pengkhotbah yang ajaib. Dan tergenapi dalam hidupnya. Hanya saya mau berkata buat saudara, tembus, masuklah ke dimensi keempat itu, munculkan di hadapanmu. Tuhan memisahkan artinya. Dia mau berkata, dari yang umum menjadi konkret atau detail. Yang ketiga, saya ingin ajak Anda membahas kata terang di sini. Menarik sekali dalam kitab Kejadian tadi, saya akan ulang lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Nah, saudara sekalian, kalau Anda membaca tulisan Rasul Paulus, ini sebetulnya terkenal di Indonesia, jasa dari Raden Ajeng R.A. Kartini. Serius. Beliau kan tulis bebean sama Abendanom zaman itu, ya. Dan karena yang diajak bebean itu Kristen, maka muncul ayat-ayat sebetulnya. Nah, kita nggak ingin menafsir terlalu jauh apakah beliau terima Yesus, itu bukan bahasan kita hari ini. Tapi buku yang terkenal adalah Habis Gelap, Terbitlah Terang. Itu dari mana? Alkitab itu. Coba saya tunjukkan ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari gelap terbitlah terang. Dari sini ayatnya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi dengerin baik-baik, dari dalam gelap terbitlah terang. Saya mau beri contoh begini. Katakanlah ini bagian kegelapan di sini. Ini hal yang gelap. Alkitab tidak mengatakan pada kegelapan itu, kepada kegelapan itu datanglah terang. Enggak. Bukan itu. Tapi terang itu munculnya di mana? Bukan di luar kegelapan. Dari dalam gelap terbitlah terang. Saya ulang lagi supaya Anda lebih mudeng. Ini kalau Anda mudeng, engkau yang sedang dalam persoalan. Anda yang sedang berkata, Pak, saya sedang gelap ini kondisinya. Asal jangan mata gelap loh. Pak, saya lagi gelap ini. Lagi berat, lagi stres, lagi segala macam. Dan saudara harus tahu kegelapan itu menciptakan stres. Anda tanya Pak Hengki itu. Pak Hengki itu pernah 9 bulan sekolah di Swedia. Ada masa berapa bulan yang tidak ada matahari ya? 9 bulan itu 7 bulan. 9 bulan itu 7 bulan tidak ada matahari. Stres, saudara. Benar. Stres. Makanya orang-orang di barat kalau ke Bali itu
Wah, ngedan. Lihat matahari itu, wow, kelekaran. Kita kan matahari, wah, payungan. Aneh kan saudara? Karena buat kita terlalu banyak, too much. Ya orang kalau gelap, stres. Nah, perhatikan, Alkitab tidak berkata, kepada yang gelap itulah, maka Tuhan berkata, jadilah terang. Beng. Terangnya di luar kegelapan itu. Teneneneng. Enggak. Dari dalam gelap itu, terbit terang. Sekarang saya bisa mengerti. Saudara tahu orang Yahudi kalau memulai berkata, ini hari baru, kapan? Kalau kita hari baru itu jam 00.01. Tengah malam itu loh. Ketika lewat sedetik, orang berkata, happy birthday, happy birthday. Ada pernah dapat ping, 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 tengah malam? Karena buat kita setelah tengah malam, itulah hari baru. Orang Yahudi enggak. Pada waktu sundown, dengerin, pada waktu matahari terbenam, mereka berkata, pada waktu kegelapan mulai datang, mereka berkata, it's a new day. Ini hari baru buat aku. Mereka sekian jam lebih cepat dari kita. Makanya mereka sekian kali lebih sugih, lebih pinter, lebih apa. Tapi konsep Alkitab, terang itu terbit dari dalam kegelapan. Sementara kita berpikir waktu kita gelap, mana ada pertolongan buat kita? Ini terlalu gelap dan tidak ada terang. Anda harus mengerti, dari dalam gelap terbitlah terang. Kartini aja tahu. Masa kita tidak tahu? Karena itulah sebetulnya setiap kali Anda melihat, Anda menghadapi persoalan, Anda menghadapi sesuatu yang engkau tidak inginkan. Dan orang berkata, ada yang gelap mendatangi saya. Sebagian orang akan berkata, inilah waktunya buat aku stres. Inilah masa penderitaan yang mengerikan. Inilah sebuah kesedihan. Inilah waktunya aku menangis, meraung-raung, dan minta pertolongan orang lain. Tapi buat orang yang mengerti firman berkata, begitu sundown, matahari mulai terbenam, dan kelihatannya kegelapan mulai menguasai, maka orang yang beriman berkata, it's a new day, ini hari yang baru. Tapi buat yang lain ini berkata, inilah awal kegelapan. Tidak sebetulnya buat orang percaya. Ingat yang pertama, Anda harus menangkap, Tuhan menciptakan ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Bagaimana yang tidak terlihat kita bisa munculkan? Munculkan pertama, buat itu konkret di mata saudara. Tapi jangan kemudian Anda menanti pertolongan orang lain dan terang dari pihak lain. Dari dalam gelap terbitlah terang. Suatu hari Alkitab mengatakan ada orang bernama Mordekai dan keponakannya yang bernama Esther atau Hadassah. Mereka ditangkap bersama dengan ribuan orang Yahudi dan dibawa ke Babel. Saudara mengerti ceritanya bagaimana Haman akan memusnahkan mereka. Dan pada waktu itu Esther menjadi ratu di Babel. Memang Mordekai berkata, mungkin untuk saat seperti inilah engkau diangkat menjadi ratu. Karena tadinya Esther sebetulnya ragu apakah dia harus menghadap raja karena pertaruhannya adalah nyawa. Lalu kemudian Mordekai berkata, kalau engkau tidak mau tolong, jangan engkau pikir karena engkau tinggal di istana maka engkau akan aman dan selamat. Dan dia mengatakan, tapi kami percaya akan ada pertolongan dari pihak lain.
terhadap orang-orang Yahudi. Itu perkataan Mordekai. Tetapi kenyataannya, dari dalam gelap terbitlah terang. Sebab pertolongan tidak datang dari orang lain. Pertolongan Tuhan munculkan dari orang bernama Esther dan Mordekai waktu mereka bertindak. Saudara, masa gelapmu ketika engkau berkata, ini kok makin gelap, Anda harus berkata, it's a new day. Ini hari baru buat aku. Sebagian lagi, new day-nya adalah ketika fajar menyingsing. Orang-orang yang bangun pagi jam 5, dia bangun setengah 6, dia bangun, matahari mulai bersinar, dan dia mulai berkata, good morning Holy Spirit. Roh Kudus berkata, good morning, it's a new day now. It's a new day sekarang. Roh Kudus berkata, well, you are just a little bit too late. Anda agak terlambat. Oh iya Tuhan, Anda saat teduh. Tapi ada orang lain lagi yang hebat, bangun jam 11. Bangun jam 11. Bangun jam 12. Dia bangun, dia berkata, good morning Holy Spirit. Roh Kudus berkata, well, Anda hanya punya tinggal sisa waktu beberapa jam lagi loh. Ini hari sudah hampir habis. Sebab sore akan datang, it's a new day sore. Ini sudah hampir habis. Saudara tahu bedanya? Ada orang yang harus lihat matahari terbit dan berkata, ini hari baru. Tapi ada orang-orang yang justru melihat matahari mulai redup, dia teriak, it's a new day, ini hari baru. Saudara, seperti apa sekarang? Bisakah engkau melihat dari gelap, bukan kepada gelap datang terang, dari dalam gelap terbitlah terang. Kalau saudara sedang mengalami persoalan hari ini, dan engkau berkata, Pak, ini gelap, akan terbit terang dari situ. Pak, siapa yang nolong saya? No, dari problemmu itu akan muncul sebuah terang. Saya beri contoh. Anda tahu di Indonesia ini ada sebuah watak bangsa yang menurut saya juga ajaib sih. Yang tidak pernah tertulis dalam KUHP atau undang-undang manapun. Tapi dalam hati masyarakat itu muncul. Kalimatnya berkata begini, barang siapa yang dizolimi, saya pakai istilah itu ya, maka dia akan jadi orang hebat yang dibela banyak orang. Benar nggak? Coba lihat bagaimana para pemimpin dalam hidup mereka. Kalau Anda baca ulasan para ahli politik dan sebagainya, mereka berkata, si A dulu dizolimi, dibilang jenderal kok cengeng, ini kayak anak-anak, ini kayak gini, dadi presiden. Yang ini juga sama. Ini orang krempeng, ini enggak tegas, ini boneka, dadi presiden. Ya kan? Kalau Anda merasa hari ini dizolimi, bukan karena salahmu dewe loh ya. Kalau Anda nyuri, Anda digebuki orang, bukan dizolimi, itu Anda sedang dididik dengan keras namanya. Tapi kalau hidupmu merasa ini gak adil buat saya. Ingat dalam bahasa Ibrani kata fair tidak ada. Dan Anda merasa aku dizolimi, dari dalam gelap akan terbit terang. Amen, saudara. Coba renungin. Firman yang mengatakan, Pak, kapan terang saya ada, Pak? Dari mana munculnya? Dari titik di mana gelap itu ada. Anda akan lihat terang Tuhan yang ajaib. Kalau Anda punya mental seperti itu, iblis nyerah, saudara. Karena itu Anda harus pegang dalam hidupmu. Yang keempat, yang terakhir. Saya suka dengan bagian ini. Saya berdoa akan memberkati Anda. Kalau Anda pelajari, saya bukan ahli bahasa, saya hanya kutip apa yang para ahli bahasa katakan. Kata gelap itu aneh. Kata gelap itu berkaitan dengan kata baju zirah atau breastplate
Aneh sekali. Tapi juga berkaitan dengan kata a forge within, tempaan yang di dalam. Juga berkaitan dengan kata hardening process, proses pengerasan. Kalau Anda lihat, kalau orang lagi ngecor, ya toh, jalan ataupun apa, setelah dicor kan dibiarkan. Apa yang terjadi? Ada hardening process. Sekarang ada alat atau zat kimia tertentu yang ditaburkan, mempercepat proses pengerasan itu. Dan dikatakan itu hard enough to protect. Dan itu cukup kuat untuk melindungi. Aneh sekali. Kegelapan, saya tidak berkata undanglah kegelapan dan jadi orang gelap, saudara. Tapi kalau masa itu muncul dalam kehidupan Anda secara pribadi, maka orang percaya melihatnya dengan mata yang berbeda. Orang percaya melihat dengan cara pandang yang berbeda. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang tidak enak, orang berkata, Pak, ini seperti gelap dalam kehidupan saya. Mari kita berkata, Tuhan, terima kasih. Ada sebuah tempaan di dalam yang akan membuat akan sebuah proteksi yang kuat dalam hidupku. Karena sebenarnya yang namanya kesengsaraan, kesusahan, dan sebagainya adalah bagian daripada proses untuk mendewasakan saudara. Orang yang tidak pernah mau dididik, orang yang tidak pernah mau melewati akan masa-masa berat dalam hidupnya, dia bukan orang yang tertempa dengan baik di dalam. Tapi kalau saudara membiarkan apapun yang terjadi, Anda harus percaya Roma 8:28. Semua ujungnya mendatangkan kebaikan buat kita. Ini proses penempaan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, seperti apa perubahan itu, Pak? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Kalau Anda punya the message dikatakan, then Jesus said, lalu Yesus mengatakan, God's kingdom is like a seed thrown on a field by a man. Dikatakan kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan ke ladang oleh seseorang, who then goes to bed and forgets about it. Yang kemudian dia setelah malam pergi tidur dan melupakan semuanya itu. Karena kita mengatakan the seed sprout and grows, dan dikatakan benih itu kemudian berkembang dan kemudian tumbuh, muncul dan tumbuh, and he has no idea how it happens. Dia tidak ngerti, tidak punya ide bagaimana bisa terjadi. The earth does it all without his help. Bumi dengan sendirinya mengerjakan tanpa pertolongannya. Dikatakan yang pertama itu muncul adalah tunas, kemudian kuncup, sampai kemudian gandum yang siap dituai. Dan akhirnya dia berkata, harvest time. Apa itu artinya? Anda bisa membayangkan sebuah benih. Bagaimana benih ini bisa menghasilkan sebuah pohon atau tanaman yang hebat? Ada sebuah proses perubahan yang harus dimulai. Dan perubahan dimulai ketika benih itu masuk di tanah yang gelap dan ditimbun. Saudara, benih ini bisa manja dengan berkata, jangan timbun saya.
Ini pernah terjadi sekian ratus atau sekian puluh tahun yang lalu. Pada waktu itu orang-orang sedang menggali akan satu piramid yang baru ditemukan di Mesir. Dan ketika mereka masuk ke piramid itu, mereka melihat akan satu kotak mumi. Dan mereka yakini itu merupakan mumi dari seorang wanita bangsawan. Saudara, kira-kira umurnya mungkin sekitar 3.000 tahun. Ketika dibuka mumi itu, apa yang terjadi? Mereka melihat muminya masih ada. Tapi pada tangan mumi itu, ternyata dulu sebelum ditutup, diberi akan seonggok bunga. Tapi karena 3.000 tahun, dan itu rupanya tempatnya itu kedap sekali. Ketika dibuka, udara masuk, tiba-tiba bunga itu hancur. Memang sudah nggak kelihatan warnanya, tapi kemudian hancur. Pada waktu bunga itu hancur, para ahli arkeologi melihat adanya benih-benih dari bunga itu yang jatuh. Lalu kemudian dia ambil dan dipisahkan. Maka mereka mengundang seorang ahli botanik yang terkenal sekali pada waktu itu. Dan ahli botanik dari Inggris didatangkan ke Mesir untuk melihat ini sebetulnya biji apa. Lalu oleh ahli botanik ini dibawa ke Inggris. Dan dia punya sebuah laboratorium yang di dalamnya sudah dibuat begitu rupa sehingga mirip dengan keadaan di Mesir pada waktu itu. Dan benih yang usianya 3.000 tahun ini kemudian dia tanam di tanah yang kemudian ditaruh di pot dan dia sirami, dia pupuki, dia pelihara dengan baik. Saudara tahu, benih yang sudah 3.000 tahun itu, tiba-tiba setelah sekian waktu, keluar tunasnya. Dan makin lama makin gede, dan ternyata mengeluarkan akan bunga. Dan diperkirakan itulah bunga yang sebetulnya pernah ditaruh di mumi itu 3.000 tahun sebelumnya. Ketika orang-orang melihat dan bertanya kepada ahli botanik Inggris ini, kau beri nama apa bunga ini? Maka ahli itu mengatakan, aku beri nama bunga ini dahlia. Karena aku ingin menghormati seorang pakar botanik Swedia yang namanya Dahl. Dan dia berkata, bunga ini aku beri nama dahlia. Kalau saudara hari ini melihat bunga dahlia, saya beritahu saudara, itu bunga pernah hidup ribuan tahun sebelumnya. Benih asli bunga itu pernah hidup ribuan tahun sebelumnya. Tapi ditaruh di mumi, disakralkan. Saudara, kalau Anda membuat hidupmu sakral untuk orang lain, oh don't touch me, jangan sentuh aku. Begitu orang ngomong apa sedikit, marah meledak, wani apa, wani piro, gitu saudara. Ngamuk, gampang meledak, tidak mau sengsara, tidak mau susah, emosinya meledak-ledak. Anda seperti orang yang harus disakralkan. Orang yang disakralkan, Anda ditaruh di peti mumi. Semua orang lihat itu peti mayat ribuan tahun, orang takut. Kalau saudara ditaruh di situ, dikasih dupa depanmu, Anda sakral dan untouchable oleh persoalan. Apa jadinya? Semua potensi kehidupan yang di dalammu tidak pernah muncul. Ingat tadi yang pertama, Allah menciptakan all you see, all you don't see. Benih itu ada kehidupan, tidak pernah mati itu. Ribuan tahun, tapi tidak pernah keluar. Pada waktu ditanam, kata Yesus, dan yang nanam tidur dan melupakan. Tiba-tiba dia melihat keesokannya tumbuh tunas, tumbuh tanaman yang luar biasa. Bagaimana terjadinya? He has no idea. Dia tidak tahu bagaimana terjadinya. Bumi dengan sendirinya melakukannya. Apa itu? Dari dalam gelap terbit terang. Dari dalam gelap terbit terang. Dan masa dalam gelap
adalah masa benih itu pecah kulit luarnya, lalu akarnya tumbuh ke bawah. Begitu kuat akarnya, tunasnya naik ke atas. That is the beauty of change. Ayat terakhir dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-37, ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Akan berakar pula ke bawah. Apa itu? Kekuatan. Cengkeraman yang akan membuat dia tahan dengan badai, angin dan sebagainya. Akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Itulah the beauty of change. Yang percaya katakan amin. Minta Yesus bersinar. Dari mana? Dari dalam gelap terbitlah terang. Dari dalam semua persoalan yang Anda hadapi hari ini, terang Tuhan akan bersinar dengan kuat. Bersinar ya Tuhan, Yesus bersinarlah. Penuhi tanah ini dengan kemuliaan Bapa. Blaze, Spirit blaze. Bercahayalah ya Roh Kudus. Dan kemudian bakar hati kami. Mengalirlah ya sungai Tuhan. Dan banjiri bangsa-bangsa dengan anugerah dan belas kasihan. Dan kirim perkataanmu Tuhan. And let there be light. Amen. Seperti kata Tuhan berkata, let there be light. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Amen. Tiap kali Anda mulai melihat kegelapan mulai datang, jangan pernah menyerah. Dengan semua ancaman, Anda belajar harus patahkan semua yang negatif, yang berdengung dalam hidupmu. Ingat, kita perlu dengar His voice, bukan their noise. Anda harus dengar suaranya, bukan hanya semua yang ribut dan tidak jelas, dan kemudian hanya mengganggu pendengaran kita. Apalagi kalau sampai itu bergerak dari yang Anda dengar, kemudian bergerak menjadi apa yang Anda lihat. Itu akan merusak kehidupan kita. Katakan kepada iblis, my new day is coming. Setan, engkau mencoba datang dengan kegelapan, tapi aku berkata, my new day is coming. Pada waktu dia nekat memberi Anda kegelapan, Anda ucapkan Kejadian pasal yang pertama tadi, let there be light. Amen. Amin. Kalau dia mulai datang dalam kegelapan, engkau berkata, setan, engkau tahu? Artinya, my party is coming. Yes. Pestaku sudah Amen. datang dan dimulai hari ini. Amin. Dan Anda berkata, let there be light. Let there be light. Dan terang itu akan datang. Amen. Amin. Saudara, kalau Anda mengerti akan prinsip ini, mengapa orang Yahudi merayakan akan hari baru pada waktu sundown? Sebab dari dalam gelap terbit terang. Kalau Anda bisa mengerti ini, hidup Anda akan berubah. Tidak ada lagi orang yang meratap, orang yang menangisi hidupnya, orang yang menyesali apa yang harus dia alami. Yang ada adalah tangisan pertobatan, dan dari dalam gelap akan terbit terang. Saya berdoa, tidak ada kegelapan yang menang atas kehidupan kita. Dari dalam gelap terbit terang. Amen. It's a new day. It's a new day. Amen. It's a new day. Amen. Biar kita berkata, Tuhan, let there be light. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan semua. Shine, Jesus, shine. Yes, Lord. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory,
turun anugerah dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Buat kami menangkap ini Tuhan. Dan hidup kami tidak akan sama lagi. Hamba mintakan blessing Tuhan turun dengan kuat. Dalam nama Yesus. Turun dengan ajaib Tuhan. Turun dengan ajaib. Turun dengan ajaib. Dalam nama Yesus. Engkau diberkati Tuhan. Dengan terang Tuhan muncul atas hidupmu. Tidak ada yang hidup dalam kegelapan. Dari dalam gelap muncul terang. Seperti kata Tuhan, let there be light. Jadilah terang. Dan terang itu jadi hari ini. Tuhan, kami bersyukur. New day buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Blessing yang ajaib turun. Nah, hari ini kami bawa, kami kembalikan perpuluhan kami. Kami berikan syukur kami kepadamu. Karena itu merupakan iman kami yang berkata, terang itu jadi pada hari ini. Terima kasih Bapa. Melanjutkan karyamu dalam hidup anak-anakmu sepanjang minggu ini. Minggu yang penuh dengan keajaiban dan kemenangan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amen.